Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peta Kendali X bar R dan X bar S, yang beranggotakan saya sendiri Nabila Zahra dan rekan-rekan saya Intan Humaira, Riri Andriani, dan Nur Haliza. Yang pertama, pengendalian mutu pembelajaran di kampus. Kami mengamati lama belajar mahasiswa-mahasiswi semester ganjil jurusan Statistika Universitas Syahkuala pada beberapa mata kuliah terpilih. Berdasarkan data durasi pembelajaran yang dikumpulkan, dibuat peta kendali X bar R untuk menilai kestabilan proses belajar. Berikut ada mata kuliah yang terpilih, yang dimana X1 adalah mata kuliah spasial, X2 teori statistika kelas B, X3 metode numerik kelas B, X4 teori statistika kelas C, X5 PBD kelas B, dan X6 adalah lab Big Data pada hari Senin. Data yang digunakan, di mana rata-rata pada minggu pertama adalah 98,3, rata-rata pada minggu kedua adalah 95,83, dan rata-rata minggu ketiga adalah 92,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu analisis data. Berdasarkan gambar 1, dapat kita lihat bahwa gambar tersebut menunjukkan output peta kendali X bar R, data durasi beberapa mata kuliah jurusan statistika semester ganjil 2025-2026. Berdasarkan peta kendali di atas dapat kita ketahui bahwa X bar chart berdasarkan gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa peta kendali dari rata-rata sampel terdiri dari 3 amatan. Titik-titik data berada dalam batas kendali tanpa ada yang melewati batas atas dan batas bawah. Adapun nilai UCL atau Upper Control Limit sebesar 102,81, Lower Control Limit atau LCL sebesar 88,31, CL atau Center Line sebesar X bar sama dengan 95,956. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua amatan berada dalam batas kendali untuk rata-rata sampel. Kemudian berdasarkan gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa peta kendali dari standar deviasi sampel terdiri dari 3 amatan. Titik-titik data berada dalam batas kendali tanpa ada yang melewati batas atas dan batas bawah. Adapun nilai UCL sebesar 30,06, LCL sebesar 0, dan nilai CL sebesar S bar sama dengan 15. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua amatan berada dalam batas kendali untuk standar deviasi sampel. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian mutu kualitas produk. Kernel inti kelapa sawit di PT Supra Matra Abadi. Data yang digunakan dalam laporan ini adalah data Daily Laboratory Report Analysis Kernel atau inti kelapa sawit dari PT Supra Matra Abadi selama bulan Januari 2021. Data tersebut terdiri dari 22 sampel harian yang mencakup 5 karakteristik mutu kernel yang kadar inti atau broken kernel, kadar kotoran atau dirty, kadar air atur, kadar minyak oil control, dan kadar asam lemak bebas atau FA. Data yang digunakan dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada analisis data, di mana dapat dilihat dari output peta kendali X bar S, data hasil dari kualitas kernel, di mana X-nya itu dapat dilihat bahwa peta kendali dari rata-rata sampel terdiri dari 22 amatan, di mana seluruh titik data berada dalam batas kendali tanpa adanya melewati batas atas dan batas bawah. Nilai upper control limit sebesar 42,92, lower control limit sebesar minus 11,62, dan nilai center line sama juga dengan X bar, yaitu 15,6. Oleh karena itu, bar chart ini dapat disimpulkan bahwa semua amatan berada dalam batas kendali untuk rata-rata sampel. Sedangkan untuk S-chart dapat dilihat bahwa peta kendali dari standar deviasi sampel yang terdiri dari 22 amatan titiknya berada dalam batas kendali tanpa ada yang melewati batas atas dan batas bawah. Adapun dari nilainya yaitu 39,91, LCL-nya sebesar 0, dan nilai CL-nya sebesar S yaitu 19,11. Disimpulkan bahwa semua amatan berada dalam batas kendali untuk standar deviasi sampel. Demikian hasil presentasi kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.